Bapak-bapak udah ngantuk ya? Hah? Pak? Ngantuk? Bapak-bapak capek habis kerja ya? Mudah-mudahan lelahnya menjadi lillah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Insya Allah. Karena ini juga adalah undangan hakikatnya dari Allah. Ketika kita hadir maka akan menjadi pahala bagi kita semuanya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tasyakur, bersyukurnya Bapak Fahrizal beserta Ibu Sri Liana ini atas nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah Ananda Ahmad Rifai Rahman ini Allah mentakdirkan walaupun masih umur 11 tahun, berarti kelas 5 kelas 6, umur 12 tahun ya, alhamdulillah sudah bisa hafid ataupun tahfidz 30 juz. Ini luar biasa ya. Jadi kemarin sekolah di mana? Di Pontren? Di mana? Imam Syafi'i. Oh gitu. Jadi alhamdulillah sudah 30 juz. Tentunya sebuah kebahagiaan bagi orang tuanya, dan insya Allah akan bermanfaat bukan bagi dirinya, tentu bagi orang tuanya dan juga keluarga besarnya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ahmad Rifai ini bukan cuman seorang tahfidz tapi juga ahli ilmu ya. Amin. Karena menghafal saja tidak cukup ya, menghafal saja tidak cukup. Karena ilmu itu bukan hanya menghafal saja, tapi bagaimana kita mengaplikasikan taunya isi Al-Quran itu tentunya dengan belajar lagi ilmu tafsirnya, ilmu bahasa Arabnya, dan ilmu fikihnya paling utama ya. Jadi alhamdulillah Bapak Fahrizal dan Ibu juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ananda telah selesai, tapi jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup bahwa anak sudah 30 juz, sudahlah mantap nih ya. Kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang sudah hafid sekian juz bahkan 30 juz, sudah wah sudah mantap nih untuk jadi imam ini ya. Nah terkadang terobsesi oleh hal-hal seperti itu. Bukan tidak boleh, akan tetapi ya, untuk menjadi seorang yang luar biasa itu adalah yang wajib ilmunya harus ada, ilmu tauhidnya sudah mumpuni, ilmu fikihnya sudah oke, ilmu tasawufnya udah oke. Jadi hafalan bukan berarti ketika sudah hafal sudah menguasai semuanya. Jadi ini motivasi bagi Bapak Ibu ya, belum belum selesai insya Allah. 30 juz adalah luar biasa insya Allah. Mudah-mudahan Ananda Ahmad Rifai ini bisa menjaganya. Amin. Hafalan-hafalan tersebut. Amin. Insya Allah. Kira-kira ini Bapak Fahrizal ini kok kayaknya lemes, apa lemes capek atau gimana ini? Lemes bangga. Lemes bangga atau terharu atau capek ini? Campur. Ya. Campur aduk ya. Alhamdulillah ya. Nah, inilah kebanggaan, dan wajib bersyukur kepada Allah, jangan sebuah menjadi ujub. Karena ada bersyukur, ada ujub. Kalau bersyukur kepada Allah dengan apa? Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita pakai nikmat itu untuk bertambah ibadah. Bukan ketika Allah memberikan nikmat malah kita pakai poya-poya ataupun santai-santai karena sudah ada nikmat tersebut. Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bersyukur, apa itu syukur? Sorful abdi bijami'i ni'amillah li ta'ati, bahwa mengaplikasikannya seorang hamba terhadap nikmat tersebut untuk taat kepada Allah ya. Jadi mungkin cara bersyukurnya itu adalah yang tadinya jarang ke masjid menjadi rajin ke masjid,
Yang tadinya jarang ke pengajian menjadi rajin ke pengajian, itu tandanya syukur kepada Allah. Yang tadinya kurang bersedekah menjadi ahli sedekah, itu adalah tanda syukur kepada Allah. Jadi bukan cuma alhamdulillah saja, tapi dengan kita memakai nikmat tersebut, Ananda Ahmadi Fai, dengan bersyukur kepada Allah itu bukan berarti cukup saja 30, tapi terus mengarahkan anak, mendidik anak untuk sampai belajar fikihnya, belajar tauhidnya, belajar tasawufnya. Supaya apa? Supaya bisa mengimbangi. Ya, ini sebab Pak Bu hafid Al-Quran ini luar biasa, pahalanya pun luar biasa. Bagi anak juga bapaknya, ibunya, tapi penjagaannya juga harus luar biasa. Ya. Yang terutama ini ujub itu merasa bangga, akhirnya selalu pengen anak itu dimuliakan, dieluk-elukan. Nah, itu adalah ujub. Hati-hati, karena ujub adalah termasuk takabur. Takabur itu adalah kesombongan. Maka kalau datangnya kesombongan, sudah merasa cukup saja 30 juz dihafal, yang lainnya sudah. Ya, makanya jaga sikapnya, sifatnya, jangan sampai kena dengan ketakaburan, kesombongan. Tetap rendah hati ya, Naya. Ya, jangan tuh nih, kasihan juga. Nggak apa-apa, mau tidur? Hah? Mau tidur? Belum tidur siang ya? Udah capek mungkin ya. Insya Allah luar biasa. Nah, bagi kita adalah yang mungkin anaknya belum seperti beliau, jangan kecil hati, karena masih ada jalan menuju surga itu banyak. 1000 jalan menuju surga, bukan cuma 1000 jalan menuju apa? Roma. Ya, tapi 1000 jalan menuju surga. Masih banyak. Jangan kita paksakan seumpamanya anak itu harus seperti ini, harus. Tidak juga, Pak. Ya, tetapi yang jelas ini kemana arahnya. Yang penting dalam agama, insya Allah. Oh, ini memang otaknya menyerapnya mudah untuk menghafal, salurkan ke tahfidz. Oh, ini dia otaknya ini bukan untuk menghafalnya, akan tetapi mudah untuk memahami. Maka tetaplah di jalur agama, di pesantren, fikihnya, tauhidnya. Maka insya Allah, ya, mudah-mudahan anak-anak semua yang di sini, yang hadir di sini termotivasi, orang tuanya pun sama termotivasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Allah juga tidak akan menyiksa, mengadab ketika kita bersyukur kepada Allah bagi kita. Ya. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur pasti Allah tambahkan. Jika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun akan sempitkan, Allah siksa. Bahkan siksaan Allah sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ayat lain Allah katakan, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu bi'adabikum, Allah tidak akan menyiksa kalian, tidak akan menyempitkan kalian, tidak akan menyusahkan kalian jika in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha syukur, Allah maha berterima kasih. Kadang kita dikasih oleh Allah kerjaan, ngeluh. Ya, dikasih oleh Allah gaji sedikit, ngeluh. Sedikit-sedikit ngeluh. Ya, gimana ini kerjaan? Gara-gara kerjaan sampai naudzubillah ya, pergi ke Barelang, lompat dari jembatan. Yang baru-barusan
Ada beritanya begitu. Ya, betul. Betul. Gara-gara apa? Gara-gara kerjaan. Ya Allah ya Karim. Bayangin Pak, Bu. Kita ngeluh gara-gara kerjaan, padahal coba lihat semut. Lihat apa namanya, nyamuk. Nyamuk itu makanannya apa? Hah? Darah. Nyamuk makanannya darah. Kita nyari kerja tidak dalam keadaan terancam, sedangkan nyamuk nyari makan saja dalam keadaan terancam. Udah dapat baru juga nempel, belum juga makan udah siap-siap mati. Betul. Harusnya kita ini bersyukur, alhamdulillah nggak kayak nyamuk. Coba kalau kayak nyamuk itu, baru juga mau makan udah mati duluan. Iya. Nyamuk aja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih oleh Allah makanannya mengancam, ketika sudah bisa makan mati, kita enggak. Makanya kecil besar yang kita dapatkan ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dikasih hanya UMK, UMR. Hah? UMK apa UMR? UMR. Yang jelas bukan HMR kan? UMK alhamdulillah. Dikasih juga lebih alhamdulillah. Ngeluh kepada Allah tapi tidak pernah peduli terhadap panggilan Allah. Nah ini yang salahnya kadang banyak. Iya. Ngeluh aja. Kadang-kadang bahasanya, kalau bahasa apa namanya, puitis. Lautan ku seberangi, gunung tinggi ku daki, tapi masjid ku lewati. Iya. Katanya kita butuh Allah, tapi ternyata jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu juga sama, Bu. Dikasih penghasilan oleh Allah besar kecil alhamdulillah. Ya. Jangan suka jangan suka lihat orang kaya kita jadi ya, itu namanya tidak sekali lagi tidak Tetangga beli mobil, ibu yang menggigil. Tetangga beli emas, ibu yang sakit panas. Sampai minta dikerok. Tahu dikerok, Bu? Sama suaminya dikerok. Biasanya kalau pakai kerokan itu kan merah biasanya. Merah. Biasanya gak, apa namanya? Kayak pagar gitu. Ternyata pas dikerok, aneh bin ajaib. Pas dikerok merahnya gambar mobil. Gara-gara apa? Tetangganya beli mobil, dia yang menggigil. Akhirnya karena kitanya punya sifat iri, gak mau terkalahkan sama orang lain, gak boleh orang lain itu lebih dari kita. Akhirnya apa? Paling juga kredit. Mau kredit, mau cash, masbullah, masalah buat lo. Betul. Kalau hidup selalu iri sama orang lain tuh capek, Bu. Apa, Bu? Capek. Capek. Gak bakalan bahagia demi Allah. Kalau bapak-bapak memang jarang. Ya, sibuk dengan kerja. Terkadang nih ketemu di jalan dari pasar, dari pasar Ibu. Iya, dari pasar yang habis belanja. Apa nih? Oh iya. Iya. Itu nggak nampak. Biasanya Ibu berdua sama Ibu itu. Enggak sekarang. Kenapa? Emang nggak tahu ya?
dia kan gini. Naudzubillahi min. Zalik. Itu ibu-ibu ada yang di sana yang kayak gitu ada. Kalau di sini nggak ada jauh beda. Enggak lah Bu ya, canda ya. Banyak ibu-ibu yang di sana, tapi pas ditanya ternyata pindahan dari sini. Masya Allah. Itu orang yang seperti itu namanya orang yang nggak mau bersyukur ya. Jangan suka iri sama orang. Di langit ada mata. Coba ibu-ibu hafal kan? Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri, teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan buat jadi bahan gunjingan.